Baik teman-teman, pada momen kali ini kita akan sharing ya sekaligus review dengan program hukum terbaru ya. Saya katakan program hukum terbaru karena beda dengan yang sebelumnya. Lalu apa bedanya? Nanti kita lihat satu persatu yang mana yang membuat hukum ini adalah baru ya, versi terbaru tahun 2021. Yang pastinya ini versinya versi lebih meringankan ya kalau menurut saya ya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Firman.id, adalah sebagai founder Supertop dan sekaligus pendiri penggagas belajar hukum online sejak 2016 yang merupakan itu belajar uji kompetensi online secara nasional yang pertama dan sampai saat ini yang terbesar ya, yang hampir 30.000 peserta yang sudah bergabung di dalam grup belajar hukum perawat. Sebagaimana yang saat ini teman-teman berada ya di grup belajar uji kompetensi tenaga kesehatan. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua sudah bergabung. Mudah-mudahan pada sesi ngobrol kali ini kita bisa menambah referensi khususnya dalam pelaksanaan uji kompetensi ya. Pada kesempatan ini baik, banyak banget ya yang sudah gabung. Waduh, luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Baik, teman-teman yang baru gabung silakan saja ketik absen di kolom komentar ya. Hadir, dari mana asalnya, nama ya. Kalau yang ada di grup belajar hukum ini, karena saya pakai aplikasi BeLive, namanya tidak tertera ya. Contoh yang jawab tadi ini kan bisa dilihat Facebook user, itu tertulis Facebook user, jelas suaranya. Jadi namanya nggak tertera. Sehingga saya mohon teman-teman tuliskan nama di kolom komentar disertai hadir dan asal daerah. Nah, pada kesempatan ini dan beberapa waktu ke depan ya kita akan review mengenai hukum versi terbaru ya, ujian kompetensi secara online. Nah, ini yang pertama yang menarik dulu bahwa uji kompetensi yang akan dilaksanakan ini ya sebagaimana yang ada di layar saya ini ya, di layar ya, ada di layar ini. Ya, ada jadwalnya. Dilaksanakan secara online ya. Jadi sama seperti prinsip kita juga dulu buat belajar online itu ya supaya secara online aja kita bisa belajar soal-soal dan latihan hukum. Nah, persis yang kali ini terjadi ya yang atas nama hukum khusus ya, hukum khusus retaker ya, retaker di mana pelaksanaan uji kompetensinya adalah secara online ya, tidak perlu lagi datang ke suatu tempat. Nah, sebelum lebih dalam kita masuk di dalam membahas terkait hukum khusus retaker ini, atau saya istilahkan hukum khusus versi terbaru 2021, maka perlu saya jelaskan bahwa kita mengacu dengan pedoman yang ada yang saat ini seperti yang di layar ya, yang di layar ini adalah yang tertuang di situs elearning.ppni.org ya. Saya ulangi secara lengkap di situs elearning.ppni.ina.org. Nah, jadi ini adalah keluaran terbaru di mana pelaksanaan hukum ujiannya secara online. Nah, yang lebihnya lagi ya adalah ya bisa dilihat di sini ya, di layar di belakang saya ini ya, ada di atas ini kan ya, ada ya di atas ini. Ada beranda, ada panduan ya. Panduan, ada video tutorial. Nah, nanti saya viewkan juga ke teman-teman semua mengenai video tutorialnya ya. Nah, layar ini ya, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, bisa diakses di elearning.ppni.ina.org. Nah, kalau masuk di dalam situs itu maka tampilannya seperti yang terlihat di belakang saya ini ya.
Nah, di dalamnya sudah ada tertuang jadwal pelaksanaan hukum khusus, ya. Jadwal pelaksanaan hukum khusus. Nah, hukum khusus ini adalah hukum yang tidak pernah versinya seperti biasanya, ya. Jadi pelaksanaannya pertama tadi dilaksanakan secara online, ya, sama seperti prinsip kita membuat belajar hukum dulu, ya, belajar secara online saja, ya. Jadi membahas soal-soal, melatih soal-soal dan mengikuti hukum secara online. Nah, banyak banget ya teman-teman ini, ya, maaf ya, silakan saja. Nah, untuk grup ini, untuk belajar uji kompetensi ini untuk tenaga kesehatan, ya, baik perawat, bidan, dan lain-lainnya. Dan ini akan terus, ya, akan ada live setiap minggunya, dibuat secara berkala jadwalnya untuk membahas dan belajar uji kompetensi tenaga kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah tergabung di sini, boleh monitor secara berkala di grup ini. Dan juga boleh aja teman-teman untuk bergabung, ya. Ini di dalam grup belajar uji kompetensi ini kita sudah hampir 30.000 orang di dalam, ya. Jadi masuk bergabung gratis, ya, silakan. Bagi teman-teman yang punya soal-soal juga boleh bergabung di situ. Dan nantinya juga seperti yang sudah diumumkan oleh tim admin bahwa secara berkala tiap minggu nanti ada live, ya, siaran langsung dari para narasumber, mentor atau pembimbing, ya, sharing untuk bahas soal uji kompetensi. Nah, kali ini kita kembali ke topik, kita membahas tentang uji kompetensi secara online, ya. Uji kompetensi secara online ini adalah hukum khusus versi terbaru 2021, di mana ini dikhususkan kepada semua, ya, peserta hukum yang belum lulus uji kompetensi atau belum mendapatkan sertifikat uji kompetensi atau serkom, ya. Dan ini berlaku untuk semua, ya, dari tahun 2013 sampai lulusan tahun 2020, ya, kemarin. Nah, lalu bagaimana cara mengikutinya? Itu yang paling penting. Nah, cara mengikutinya adalah tinggal itu tadi, yang melihat tata cara dan panduan mendaftarnya, ya. Nah, sebentar lagi saya akan viewkan ke kita sini, ya, terkait panduan atau video tutorial sebagaimana yang di layar di atas, ya, ada video tutorial. Nah, ini video tutorial, panduan dan video tutorial, tinggal diklik-klik itu, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat masuk ke mulai dari ini dulu, ya, pelaksanaannya. Nah, oke, yang bertanya, ya, silakan, ya, nanti kita review. Silakan aja pertanyaan yang mau di-sharingkan, mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama, ya. Boleh saling menjawab. Teman-teman peserta juga boleh menjawab teman lainnya yang sudah mengetahui jawaban. Dan nantinya akan saya angkat ke atas pertanyaan-pertanyaan ini lewat layar ini, ya. Nah, tapi kita masuk dulu kepada hukum khusus ini, ya. Hukum khusus ini adalah hukum yang diperuntukkan kepada retaker atau yang belum lulus uji kompetensi atau belum punya sertifikat kompetensi. Lulusan dari 2013 sampai 2020 Desember kemarin, ya. Nah, ada jadwal di sini, ya, yang di layar ini ada jadwal pelaksanaannya. Pendaftaran 4 Maret sampai 11 Maret. Nah, berarti hari ini, ya, hari ini sudah mulai mendaftar, silakan, ya. Lalu pembelajaran modul 15 Maret sampai 4 April. Lalu hukum serentak 17 April sampai 18 April. Ada catatan di sini, bila ada perubahan akan diinfokan kembali. Nah, ini dari sini sebenarnya sudah tergambar, ya, teman-teman, bahwa dalam hukum khusus ini
ada sebuah rangkaian yang dilakukan oleh peserta, yaitu melakukan pendaftaran, kemudian setelah itu latihan, ya, belajar modul, lalu yang terakhir adalah UKOM, ujian kompetensi, dan setelah itu dapatkan hasil lulus atau tidaknya, ya. Jadi sama persis seperti kita belajar online sebelumnya, ya, kita daftar dulu, ya, daftar secara online, lalu setelah daftar, siapa saja yang sudah mendaftar, baru latihan belajar soal UKOM, sama persis ini belajar modul, ya. Nah, kemudian pada akhirnya nanti setelah belajar maka ada semacam evaluasi, ya. Kalau dalam kaitan UKOM khusus ini adalah ya UKOM serentaknya, ya. Nah, untuk selanjutnya di menu tadi, ya, ada, kalau misalnya melihat dari handphone bisa, ya, melihat handphone, lalu ada di sini atas ini 3 garis datar, ya, 3 garis datar ini bisa diklik. Kalau diklik itu maka muncul ini, ya, muncul ini. Nah, ada beranda, ada panduan, ada video tutorial dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, ya, sepintas, maka uji kompetensi ini adalah sama pada dasarnya seperti UKOM sebelumnya. Artinya nanti siapa yang lulus, ya, dinyatakan lulus, kompeten. Tapi pelaksanaannya yang saat ini adalah melalui online, ya, ujiannya online. Nah, kemudian ini ada alur, ya, kalau diklik tadi sebagaimana di layar ini, ya, diklik layar, ya, layar saya ini kan ada di sini di panduan ini panduan atas, panduan, ya, kalau diklik panduan itu maka hasilnya ini, ya, ini akan kelihatan seperti ini. Jadi di sini tertuang alur-alur mengikuti UKOM khusus ini, ya, ada alurnya. Nah, dan ada file-filenya, ya, bisa di-download. Ya, bisa di-download, dan di grup ini juga, ya, bisa di-download. Ada di dalam grup tempat kita siaran langsung sekarang ini, ada juga, ya, di dalam grup. Coba, ya, saya share, ya, saya share mana ya tuh. Nah, di dalam grup ini ada, ya, ada file-filenya itu, ada filenya terkait apa namanya itu, ya, di menu file, ya, di menu file, ya, di menu file. Nah ini ada, ya, ini ada panduan, bisa di-download langsung buku panduan UKOM khusus Redtaker, ya. Di grup sedang kita berada saat ini, silakan bisa di-download nanti menyangkut panduan UKOM khusus ini, UKOM yang dilaksanakan ujiannya secara online, ya, bisa di-download langsung, ya, di-download langsung ini file, ya, yang ada. Nah, kembali ke yang tadi, ya, bahwa salah klik. Nah, itu gambaran kilas, ya, gambaran kilasnya pelaksanaan UKOM ini. Nanti menyangkut tutorialnya, mendaftar, bentar saya akan putarkan, ya, ke teman-teman. Di website ini juga sudah dituangkan, ya, dituangkan menyangkut
tutorial pendaftaran. Jangan khawatir ya, ada video tutorialnya nih. Ya, ada video tutorialnya ini. Di atas. Nah, ini video tutorial. Ya, video tutorial saya viewkan sebentar lagi, tapi kita lihat dulu pertanyaan teman-temannya, pertanyaan teman-teman yang masuk. Nah, ada pertanyaan. Nah, siapa ini? Izin bertanya, yang belum pernah ikut UKOM sama sekali, apakah dikatakan retaker or bukan lulusan nurse tahun 2016? Nah, untuk masalah ikut tidak ikut itu tadi ya, seperti di teks berjalan ini ya dituliskan bahwa belum lulus UKOM atau belum memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Jadi kalau misalnya bertanya apakah boleh ikut, boleh. Ya. Nah, nanti kalau masih belum yakin, boleh buka-buka panduan yang ada tadi ya, yang saya bilang bisa download, ada panduan tertera di sana. Ya. Nah, ini ada yang bilang bagaimana cara daftarnya. Nah, sebentar ya, kita akan demo ya. Demo lewat kita buka video tutorial yang sudah tercantum di website ini. Ya. Nah, kemudian kalau untuk bidan ada enggak? Ya sepertinya ada juga untuk bidan, tetapi masing-masing profesi menyelenggarakan sesuai waktunya. Ya, yang saat ini kita akan demokan, yang akan viewkan ya video tutorialnya yang sebagaimana yang ada di e-learning. ppni.ina.org ini adalah untuk yang perawat. Tapi untuk bidan ada juga ya. Kemudian ada yang bertanya, maaf nurse, saya sudah daftar dan selesaikan administrasi tapi nggak bisa kebuka akunku. Nah, kalau tutorial tidak bisa terbuka akun itu, coba pastikan dulu ya akunnya masalah tidak terbukanya karena kenapa? Kalau lupa sandi, maka ada menu fitur lupa sandi, request ulang. Dan ada help desk juga, support system disediakan di situ tombolnya untuk bisa dibantu oleh tim yang menangani menyangkut UKOM khusus ini. Ya, itu solusinya. Nah, banyak ya teman-temannya. Ini ada juga yang tanya cara daftarnya gimana ya? Oh, ini kebanyakan tanya bagaimana daftar ya ini ya. Berarti kita langsung ya, sebelum kita lanjut sharing diskusi, tanya jawab, kita langsung lihat video tutorialnya. Cara mendaftar di UKOM khusus, yaitu di UKOM yang ujiannya secara online. Ya. UKOM khusus adalah UKOM yang ujiannya secara online. UKOM versi terbaru 2021 ya. Nah, ini ada yang tanya, jadi kira-kira bidan kapan ya? Pasti kita akan infokan di grup ini ya, di grup belajar UKOM se-Indonesia ini akan kita infokan segera setelah ada keputusan dari organisasi profesi bidan ya. Karena ini penyelenggaranya yang menginisiasi adalah organisasi profesi masing-masing ya. Tapi kita sudah siapkan untuk langsung update ketika sudah ada keputusan ya. Nah, ada lagi yang bertanya ini, Kak, kalau S1 bisa ikut UKOM ya? Ya S1 D3 bisa ya, tapi S1 kalau keperawatan itu kan S1 plus nurse ya, S-Corp nurse. Ya, kalau hanya sarjana keperawatan ya tentunya untuk ikut UKOM belum bisa ya. Belum bisa. Nah, silakan teman-teman yang masih punya pertanyaan, nanti kita review lagi pertanyaan. Kita langsung ke ini ya, ke men-show tentang tutorial. Ya, kita simak sama-sama, ada videonya. Ada videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di tutorial UKOMNAS khusus Retaker. Berikut ini akan diperagakan bagaimana cara pendaftaran, cara penggunaan modul e-learning, dan cara uji kompetensi khusus Retaker. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut ini. Pertama, scan foto formal ukuran 4x6 berwarna. Yang kedua, scan KTP berwarna. Yang ketiga, scan ijazah asli berwarna. Yang keempat, scan transkrip nilai asli berwarna. Langkah kedua, buka browser Google Chrome atau Mozilla atau Opera versi terbaru. Kemudian ketik pada URL e-learning.ppni-ina.org. Selanjutnya enter. Klik daftar, pilih jenjang, diisikan perguruan tinggi, kemudian nomor induk, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin setelah terisi. Karena data ini terintegrasi dengan PDDikti, kemudian upload foto, alamat rumah, pilih provinsi, pilih kabupaten kota, pilih kecamatan, kelurahan, kode pos. Kalau tidak hafal kode pos, Anda bisa mencarinya di Google. Kemudian upload KTP, tuliskan nomor KTP, kemudian klik selanjutnya. Nah, nama perguruan tinggi telah terisi pada data pendidikan. Anda tinggal menuliskan tahun lulus, kemudian mengikuti UKOM keberapa kali juga sudah terisi, kemudian nilai IPK sudah terisi, lalu upload ijazah dan transkrip nilai. Ini adalah alamat tempat kerja, hanya diisi bagi yang sudah bekerja. Bagi yang belum bekerja, alamat tempat kerja dapat dikosongkan. Kemudian pada ujung ini ada nomor induk registrasi anggota, juga dapat dikosongkan bila Anda belum terdaftar sebagai anggota PPNI. Pada pertanyaan keamanan harus diisi dengan mengikuti perintah yang ada di atasnya. Di situ disebutkan berapa nilai 9 dikurang 5, maka Anda isi di sini, lalu klik kirim. Nah, selanjutnya masuk ke verifikasi email. Silahkan dicek email. Nah, di sini ada email registrasi peserta. Ini adalah kode verifikasi. Kode ini dimasukkan ke dalam kolom ini. Kemudian klik tombol kirim. Kemudian login sebagai peserta. Silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu. Rincian pembayarannya adalah 150.000. Tekan tombol lakukan pembayaran. Pilih channel bank yang sesuai menurut Anda di antara 4 pilihan ini. Kemudian setelah dipilih, klik tombol lakukan pembayaran. Nah, maka akan ada detail informasi pembayaran, cara pembayaran. Ini adalah nomor virtual account-nya. Setelah itu Anda silahkan lakukan pembayaran. Login untuk mengikuti pembelajaran modul. Login menggunakan email dan password yang digunakan saat mendaftar.
Nah, ini adalah tampilan modul. Petunjuk mengerjakan modul ditampilkan pada halaman awal untuk memandu Anda mengerjakan modul. Silakan dibaca petunjuknya. Kemudian di sini ada kotak setuju, silakan dicentang. Kemudian diklik tombol lanjut. Maka Anda akan diarahkan ke modul. Di sini ada 8 modul. KMB, anak, maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, dan KGD. Kemudian tombol terakhir adalah tombol uji kompetensi. Tombol uji kompetensi hanya bisa berfungsi ketika seluruh modul-modul yang ada ini, 8 modul ini, KMB, anak, maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, dan KGD telah selesai dikerjakan dengan hasil dinyatakan lulus untuk semua modul. Baru tombol UKOM ini bisa berfungsi. Nah, saat ini Anda berada di modul KMB. Coba lihat modul KMB di bawah ini. Modul dapat di-download ya untuk dipelajari. Tampak di sini ada 17 materi yang harus dipelajari. Yang pertama, diare. Materi disajikan dalam format PDF. Anda bisa klik detail untuk melihat penjelasan terkait modul. Modul ini berisi materi tentang pengertian diare, pengkajian data, masalah perawatan, perencanaan perawatan, evaluasi pasien diare, dan prosedur pemasangan infus. Inilah modul diare yang akan Anda pelajari. Kemudian di sampingnya ada tombol download. Silakan di-download. Tunggu beberapa saat. Nah, sampai muncul modulnya. Anda silakan diperiksa modulnya. Tadi modul ini tentang diare. Dibaca petunjuknya supaya mudah mempelajarinya. Kemudian ini kegiatan belajar. Anda bisa lihat ini judulnya adalah asuhan perawatan pada pasien diare. Ada deskripsi, kompetensi, kemudian uraian materi. Setelah yakin dipelajari dan sudah cukup siap untuk mengerjakan soal, maka Anda bisa mengerjakan soal. Tutup modul ini, jendela modul ya yang ditutup. Kemudian pelajari lagi berikutnya typhoid. Anda sama buka deskripsinya. Modul berisi tentang typhoid, pengkajian masalah perawatan, perencanaan, evaluasi, dan edukasi pasien typhoid. Anda bisa download lagi materinya, kemudian dibaca petunjuknya, pelajari isinya, setelah itu tutup kembali. Demikian seterusnya sampai semua modul ini telah selesai Anda pelajari. Modul terakhir dari KMB berisi tentang asuhan keperawatan hipertensi. Anda bisa download di sini, dibaca petunjuknya, kemudian dipelajari materinya, dan kalau sudah yakin silakan ditutup ya. Lalu kita akan latihan soal. Sini ada ujian latihan modul KMB ya. Jadi ada bidang ilmu, nama ujiannya adalah latihan soal KMB, tanggal dimulai 23, tanggal berakhir 24, limit mencoba 5 kali. Artinya Anda punya kesempatan 5 kali mencoba. Silakan mulai latihan dengan klik tombol ujian sekarang. Anda baca
tutup semua aplikasi yang sedang berjalan pada komputer. Jangan tekan F5 selama aplikasi berlangsung. Jika koneksi internet terputus, jawaban tetap disimpan. Ya. Nah, pesan lainnya adalah pastikan browser Anda sudah melakukan update. Browser harus bebas dari virus, malware yang mengganggu proses berjalannya ujian. Setelah itu silakan Anda klik tombol berikutnya. Lalu ada notifikasi petunjuk pelaksanaan latihan soal KMB. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. Kemudian ada kotak persetujuan di sini. Anda beri centang, saya setuju dan siap untuk memulai ujian. Silakan klik tombol mulai latihan soal. Nah, di sini ada soal-soal yang Anda bisa gunakan untuk mengukur pemahaman Anda terkait dengan modul yang tadi dipelajari. Ini misalnya nomor 1. Misalnya saya jawab. Kalau Anda ragu, silahkan klik tombol ragu. Kalau mau ganti jawaban, tinggal pindah saja atau klik tombol ganti jawaban. Kalau sudah yakin, silahkan simpan dan lanjut ke berikutnya. Nah, jawaban Anda tadi karena sudah yakin, tidak ada ragu, dia sudah terjawab dengan navigasi berwarna hijau. Kemudian, baca lagi soal nomor 2, lalu silakan diisi kembali. Misalnya saya menjawab ini. Kemudian simpan, lanjut ke nomor 3. Kemudian nomor 3 Anda baca, kemudian jawab. Misalnya saya jawab yang terakhir. Kemudian simpan, lanjut ke berikutnya. Dibaca soalnya, kemudian dipilih jawaban yang tepat. Kemudian ini soal yang berikutnya, soal terakhir. Misalnya saya menjawab ini. Kemudian simpan dan lanjut berikutnya. Nah, pada waktu Anda berada di nomor soal terakhir, akan ada notifikasi soal terakhir. Anda telah berada di soal terakhir. Apakah ingin kembali ke soal pertama? Kalau ya, maka akan kembali ke soal pertama. Nah, misalnya ini. Tapi kalau Anda sudah yakin, Anda bisa tentukan di soal terakhir tadi itu, ya, kemudian simpan jawaban, lalu apakah ingin kembali ke soal pertama? Kalau tidak, Anda bisa tekan tombol tidak. Kemudian tekan tombol kirim. Nah, ada notifikasi lagi tentang pengiriman ujian ini. Anda yakin ingin menyelesaikan ujian ini? Mohon periksa kembali jawaban yang sudah Anda jawab. Pastikan seluruh soal pertanyaan sudah terjawab. Berikut status dari semua soal yang sudah Anda kerjakan. 5 terjawab, 0 tidak terjawab, 0 belum dibaca, 0 ragu-ragu. Kalau Anda ingin kembali ke soal pertama, ada tombol kembali untuk soal pertama, maka akan kembali ke soal pertama. Tapi kalau Anda sudah yakin tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, maka tinggal tekan tombol kirim ujian. Nah, ini adalah skor untuk latihan soal. Jadi nilai saya 5, menjawab soal benar 5, menjawab soal salah 0. Artinya benar semua. Nilai benarnya 5. Anda dinyatakan lulus. Kalau sudah ini,
maka silakan ditutup jendela yang ini, kemudian Anda lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalau sudah lulus, yang tadi warna oranye ini berubah menjadi warna hijau. Ini ada keterangannya di sini, berarti lulus latihannya. Nah, kalau oranye belum ada hasil latihan, artinya belum dikerjakan. Kita sekarang berada di modul anak, ya. Demikian seterusnya sampai semua modul ini dikerjakan. Dan di akhir nanti Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi ujian untuk bisa masuk ke uji kompetensi. Demikian tutorial pendaftaran peserta uji kompetensi khusus Retaker dan cara mengerjakan modul dan mengerjakan soal latihan modul. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memudahkan pendaftaran peserta UKOM dan mengikuti modul pembelajaran. Semoga sukses. Terima kasih. Nah, itu tadi ya modul video tutorialnya teman-teman ya. Bagaimana? Cukup tercerahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung komen di kolom komentar. Nah, oh ya, banyak ya ini ya. Kita lihat lagi ya. Banyak nih ya pertanyaannya. Siapa ini ya? Kalau ada teman-teman yang bertanya, bolehlah ya tuliskan nama lalu pertanyaannya. Karena di Live ini ya siaran langsung ini namanya tidak tertera ya, karena sesuai kebijakan aplikasi siaran langsung saya ini nama Facebooknya tidak tertera. Nah, kalau berkenan silakan tuliskan nama yang bertanya lalu pertanyaannya. Nah, cara daftarnya dan kapan ujiannya. Nah, ini tadi yang terakhir yang termasuk video itulah cara daftarnya. Tadi cukup runut itu. Kalau misalnya nanti masih mau mempelajari lebih dalam, bisa video ini diputar ulang lagi ya, atau masuk ke situs yang saya bilang tadi, elearning.ppni.ina.org ya. Jadi menyangkut waktunya ya, kapan ujiannya. Ya, ini seperti di layar saya ini ya. Di layar ini ada jadwalnya. Mulai hari ini pendaftaran 4 Maret dan nanti ujiannya adalah April ya, bulan depan 17 April gitu ya. Nah, kemudian ada yang tanya, ini bimbel atau sudah langsung proses UKOM-nya Kak? Nah, ini yang saya katakan awal tadi ya, sebagaimana kita awal mendirikan belajar uji kompetensi online ya, kita ada proses belajar, latihan soal, lalu pada akhirnya dievaluasi melalui tryout. Ya kurang lebih seperti ini nih ya, dengan jalur khusus yang ada saat ini kurang lebih seperti itu, cuman sudah tersistem secara terlihat saat ini ya, secara online ada sistem step by step ya, dimana diawali dengan mendaftar dulu hari ini mulai sampai tanggal 11, kemudian nanti setelah itu pembelajaran modul ya, sebagaimana yang ada di layar ini, pembelajaran modul. Sama artinya itu sebenarnya belajar kan, latihan ya, bimbel ya, anggap itu bimbel. Jadi sekarang bagi yang merencanakan bimbel tryout, saya sarankan ya, tidak harus untuk ikut bimbel-bimbel sana sini ya, tidak harus ikut tryout sana sini ya, karena ini udah juga sama ya, ada pembelajaran modulnya. Maksud saya begini, supaya fokus karena mengejar waktu, lebih baik daftar
lalu setelah sukses terdaftar, lalu pelajari modul yang ada ya di dalam di situs tempat mendaftar ini juga ya. Jadi kalau ikut sana sini, ikut tryout sih sana sini ya, bimbel sana sini ya, nanti aduh. Gangguan ini ya. Jadi nanti jadi tidak fokus. Jadi sekali lagi saya sarankan ke teman-teman fokus ya, fokus dengan adanya UKOM versi terbaru, UKOM khusus khusus retaker ya katanya ya. Tapi pada dasarnya tadi yang belum mempunyai sertifikat juga ya, artinya belum, walaupun belum lulus UKOM, belum ikut UKOM ya, tapi belum punya sertifikat ya, berarti bisa ikut ya. Nah, ini mumpung ya sudah dibuka ya, silakan bagi teman-teman yang memang selama ini perjuangannya adalah ingin dapat kertas label sertifikat. Jadi mudah-mudahan ini jalur yang menjadikan lulus ya, mendapatkan kertas tersebut ya. Jadi ada yang bertanya di sini. Ini ya, apa pertanyaan ini? Kalau sudah mengikuti UKOM, kita lulus dapat sertifikat enggak? Ya sama pada seperti yang lainnya itu. Ya, artinya lulus UKOM. Ya, cuman pelaksanaannya ini adalah UKOM khusus. UKOM khusus. Ya, belajarnya dan ujiannya secara online ya, tentu berdasarkan tadi penjelasan yang disampaikan oleh tim UKOM khusus ini tadi ya, langsung dari Pak Rohman tadi yang sampaikan itu ya, Ketua DPP Bidang Informasi APP ini. Ada panduannya di situ, di mana dalam pembelajaran modul nanti ada proses tahapan di mana belajar modul per modul per departemen, misalnya KMB, ANA, GADA, dan sebagainya, dilewati tahap demi tahap. Tetapi kan belajarnya dalam situ, bisa mengulang-ulang berkali-kali. Jadi artinya kalau sudah belajar sekali lalu diulang lagi pasti lebih cair otaknya ya, sehingga kalau bicara hasil nilainya saya kira dengan diulang berkali-kali pasti ya meningkat lah ya, sehingga dengan meningkat peluang lulus sangat besar, sehingga ya dapat sertifikat nanti lulus. Nah, ini ada pertanyaan lagi, siapa nih? Leni ya, dari Meriah Aceh ya, dari mana? Iziner, saya Leni dari Bener Meriah Aceh. Tanya, setelah selesai daftar apakah modul langsung diberikan dan dikirim ke WA kita kah modul nurse? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini setelah daftar nanti dapat akun ya. Jadi dapatkan modul-modul itu di aplikasi tadi ya, aplikasi elearning.ppni.org ya, Dina.org ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan kemana-mana, nanti bisa lewat HP, bisa lewat laptop ya. Jadi yang penting sudah daftar, nanti dapat akun ya untuk belajar sampai UKOM khusus. Ya, gitu ya. Ini ada yang tanya linknya mana Pak? Linknya ini ya, ini linknya. Mana linknya itu ya? Nah ini, yang di layar ini ya sama persis seperti yang di belakang saya ini sebenarnya, tapi di gambar sebelah saya ini, ya ini ya gambar sebelah saya ini mana ini? Nah ini ada linknya di atas itu ya, di atas kata pengumuman itu ya ada link elearning.ppni.ina.org ya. Jadi silakan di situ online sambil ngopi. Akhirnya
belajar hukum, yang kita kan dulu ini belajar hukum ini kita harapkan ujiannya juga secara online, ya, supaya tidak memakan waktu, memakan uang teman-teman. Kalau harus hukum misalnya ke Jakarta, dia berasal dari Nusa Tenggara Timur, kan berapa juta dibayar itu. Tapi sekarang ini ya mungkin inilah peluang-peluang bagi teman-teman untuk lebih dimudahkan, sehingga ujian kompetensinya dari rumah masing-masing, ya, itu. Mudah-mudahan ini menjadi keringanan lah ya. Ya, tapi tergantung teman-teman semua lagi mensiasatinya ini. Yang penting ini sudah mengarah kepada yang kemauan kita yang selalu kita bilang online sambil ngopi. Artinya dikerjakan hukum ini secara online saja, tidak buang-buang lagi bayar duit untuk transportasi sana sini, ya. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya. Ini berarti tidak perlu daftar lewat institusi lagi ya Pak? Ya enggak harus. Tapi artinya segala kemungkinan ada saja yang kita koordinasikan ke kampus, ya silakan saja. Tapi pada dasarnya untuk akses ini bisa secara mandiri, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang minta bantuan didaftarkan oleh kampusnya, kan begitu. Jadi terbuka semua kemungkinan untuk itu, ya. Nggak kelihatan Pak, apanya nggak kelihatan nih? Ini ya, dibesarkan ya, saya besarkan ya ininya ya. Nah, gimana? Sudah kelihatan ya? Ini sih linknya di atas. elearning.ppni.ina.org. Tapi ngomong suara saya masih jelas enggak ya ini? Tolong dijawab ya, supaya saya tidak ngoceh sendiri ini. Kasihan nanti teman-teman nggak bisa mendapat kejelasan jadinya kalau suara saya memang sudah terputus atau gimana. Masih jelas suara saya ya ini? Masih jelas ya? Oh jelas, baik. Jadi ini bertanya, belum pernah hukum bisa ikut ya Pak? Ya bisa, ya. Yang penting lulusnya tadi ya, terdaftar di PD Dikti. PD Dikti itu adalah sebuah lembaga di Kementerian Pendidikan, ya. Nanti terdata bahwa sebagai lulusan perawat, ya, sampai dengan batas 20 Desember ya. Desember 2020. Pertanyaan lain lagi apa ya, banyak memang ya. Saya sudah daftar sampai di registrasi peserta, kenapa belum ada verifikasi di email ya? Ya banyak faktornya itu ya, coba ditunggu aja dulu, bisa saja karena belum masuk, tetapi pastikan setiap cek email teman-teman harus pastikan mengeceknya itu dari berbagai kota ya, ada kota utama, kemudian juga ada kota spam, ada kota sampah, pokoknya perhatikan semua ya. Nah, kalau sudah pastikan itu lalu belum ada, coba tunggu lagi besok. Kalau nggak ada kan ada call center yang bisa dilaporin, ya, ya di sudut-sudut daripada ini ya. Nah ini ada help desk ya, ada help desk-nya kalau ada sesuatu ya supportnya. Ini ya, coba ditekan ya help desk-nya ketika terus bermasalah ya. Tapi coba dilakukan dulu seperti yang tadi saya sarankan. Emailnya pastikan cek dengan sebaik-baiknya. Nah ini ada yang tanya juga ya,
setiap modul ada beberapa soal ujian, persis seperti yang hukum-hukum kita bahas di belajar hukum disampaikan oleh mentor. Tentunya komponennya bervariasi ya setiap modul ya, sesuai dengan presentasi yang ada. Dan teman-teman saya pikir sudah dibelajarkan juga di mana-mana termasuk di kampus mengenai komponen daripada setiap soal, di mana mata kuliah KMB misalnya porsinya paling besar gitu. Dan tadi juga ada di video yang kita show tadi ya, video dari video tutorial ya. Di situ ada semua per departemen. Nah, ini ada lagi yang bertanya apa ini? Siapa ini ya? Nih, ini bimbel atau sudah langsung proses hukumnya, Kak? Ya ini satu rangkaian, ya kayak asket ini sudah satu rangkaian, sudah dari pengkajian sampai kepada evaluasi itu satu asket. Ini juga hukum satu, hukum khusus. Satu rangkaian hukum khusus ini tadi adalah mulai dari pendaftaran, kemudian belajar modul-modul atau istilah lainnya yang kita samain dengan yang selama ini kita gunakan adalah belajar soal, latihan soal ya. Belajar misalnya di grup kita ini kan belajar uji kompetensi Indonesia, ini yang pertama dan terbesar di Indonesia ini dulu yang 2016 sampai kini sudah hampir 30.000 ya kita di dalam member ini, dan kita terus sharing-sharing seperti ini ya terkait belajar hukum. Jadi nanti di dalam proses hukum khusus ini juga begitu ya, ada belajar soal-soal hukum, latihan soal-soal hukum ya per departemen, dan setelah itu ada evaluasinya ya. Dan kalau lulus ya tadi sudah disampaikan ya, ada kriteria lulusnya 70 ya, 70% ya. Nah, dan bisa diulang-ulang. Nah, jadi langsung hukum, tapi artinya ada prosesnya tadi, daftar, lalu belajar modul-modul, latihan soal, lalu hukum ujiannya dan hasil akhirnya nantinya. Itu ya. Kemudian ada lagi ini khusus untuk bimbel hukum ini yang dibayar 150.000. Nah, ini sudah langsung jelimat pikirannya ya. Ini diidentikan dengan bimbel hukum. Ya boleh aja lah sebenarnya ini bimbingan khusus ya, makanya bilang hukum khusus, bimbingan khusus lewat modul-modul belajar online ya yang diinisiasi oleh LPPNI. Jadi ada hukum khusus. Hukum khusus. Jadi bimbel ini ya, hukum khusus ini kalau tadi sudah di-view kan oleh Pak Roman di video tutorialnya itu 150.000 bayarnya gitu. Nah, apalagi siapa lagi bertanya ini maju saja. Nah, yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti pun sudah selesai siaran langsung ini, akan saya balas ya di kolom komentar. Saya akan reply ya di waktu senggang ya. Di waktu senggang saya akan lihat satu-satu dan akan saya balas ya. Ada yang tanya, ini jelas Pak, jelas suara tadi ya. Ada ini. Apa ini? Tanggal, bulan dan tahun kelahiran saya tidak sesuai di KTP, solusinya gimana ya? Ya solusinya diperbaiki. Ya. Saya mau daftar Pak. Ya silakan, langsung aja, gas. Gaspol. Nah, ini hadir dari Lampung Selatan. Wah, mantap, Lampung Selatan, Sumatera ya.
Ujiannya pas hukum di rumah atau ujiannya dari rumah masing-masing ya, atau di mana tempat yang dipilih ya, boleh. Di kamar mandi juga boleh. Jadi artinya online lah, online ya, online. Nah, ada ini, uji kompetensinya secara online bagaimana nih Pak? Mohon diperjelas. Ya, baik, seperti tadi saya katakan awal tadi secara online ya. Jadi soal-soal dijawab secara online. Ya, seperti kita ini saat ini kita bertemu secara online. Jadi nanti setelah daftar maka dapat akun. Ya, akun itu artinya ada member area di sebuah situs pembelajaran yang namanya tadi learning.ppni.ina.org ya. Jadi di situ belajarnya ya, tidak perlu lagi pergi ke TUK, tempat uji kompetensi ini ya. Jadi belajar modul-modulnya online ya, begitu. Daftarnya mulai dari kapan, Pak? Nah, ini. Daftarnya mulai dari ini. Pendaftaran. Nah. Itu ya, daftarnya. Nah, itu 4 Maret. 4 Maret berarti hari ini ya. Oh ya, betul. Baik. Tak terasa ini live-nya ini udah menuju 2 jaman ya ini ya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa live lagi di berikutnya, dan memang kita punya program untuk terus berbagi, termasuk ya info-info terbaru Ukom, berbagi tips trik sukses Ukom, bahas soal-soal latihan di grup belajar uji kompetensi ini ya. Belajar uji kompetensi se-Indonesia ini membernya saat ini hampir 30.000 member ya dari seluruh Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia dan mendukung grup ini ya. Silakan bisa terus monitor dan bisa ajak teman-teman lainnya untuk bergabung ya. Bergabung secara gratis, tinggal search ya, ini kan di Facebook, jadi ini layarnya ya. Kata kuncinya aja belajar uji kompetensi ya, belajar uji kompetensi. Ya. Ini. Ya ini di belajar uji kompetensi, grup belajar uji kompetensi ya. Bagi teman-teman yang mungkin punya teman-teman lain, boleh mengajak ya di dalam grup ini untuk terus kita bersama-sama mengupdate ya terkait uji kompetensi. Kalanya ini salah share ya, salah share screen. Nih, saya ulangi, share screen-nya adalah ini dia yang sesungguhnya. Nah, ya belajar uji kompetensi ya, belajar uji kompetensi grup privat ya. Jadi semua bisa di sini. Nah, jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan nanti atau baru bergabung, silakan langsung tulis di kolom komentar. Mohon maaf pada kesempatan ini saya segera akhiri untuk ngobrol
Ngopi Super pada kesempatan ini. Terima kasih semua atas kesempatannya. Salam super sukses. Sampai ketemu di acara live super berikutnya. Terima kasih. Salam super sukses. Semoga tak lupa online sambil ngopi.